Di salah satu video gue pernah bilang, cara termudah untuk lolos pro firm hanyalah dengan mengcopy sinyal dari analis di aplikasi Traders Family. Yang even bahkan ketika lu orang-orang yang gak ngerti tentang forex, gak punya metode trading, gak bisa backtest, lu tetap bisa lolos di pro firm sampai ke titik di mana lu mendapatkan payout. Tapi gue yakin, pasti ada banyak dari kalian yang udah mencoba nih dan mencoba menilai-nilai lah portofolio dari analis. Dan ketika kalian lihat, ini jumlah consecutive loss-nya itu udah nggak masuk akal banget. Ada yang loss-nya bahkan 5 kali, 10 kali, bahkan sampai belasan kali gitu. Ini bisa dibilang data yang nggak masuk akal untuk lu masukin ke pro firm. Karena dengan menggunakan risk 1% aja, lu udah pasti gagal di pro firm. Cuman yang pengen gue sampaikan di video ini adalah bahwa untuk membaca data analis itu nggak semudah itu. So, di video kali ini gue bakal ngebahas bagaimana sih cara sebenarnya untuk membaca data dari analis Traders Family. Jadi langsung aja kita masuk ke videonya ya. Dan poin pertama nih yang pengen gue tekanin adalah di Traders Family itu menggunakan satuan pips. Ya gue udah sering menyampaikan hal ini lah. Mungkin beberapa dari kalian juga berpikir, kalau menggunakan satuan pips terus masalahnya apa? Dan ini nih yang sebenarnya krusial. Dan gue agak susah buat jelasin menggunakan kata-kata aja ya. Jadi langsung aja kita masuk ke chart. Jadi anggap aja di sini gue udah mencari 3 pattern gitu ya. Di sini anggap aja gue menggunakan pattern harami ya. Jadi yang pertama ada di sini, kedua ada di sini, ketiga ada di sini. Ini contoh aja ya, karena untuk sebagai konten jadi gue nyarinya yang bentuknya nggak terlalu sulit banget lah ya. Anggap aja gue menggunakan metode yang memiliki error rasionya itu positif ya, yaitu 1:3. Dengan anggap aja dengan probabilitas kurang lebih 33%. Dimana seperti yang lo tahu ya, bahwa sebenarnya kalau lu menggunakan error rasio yang positif gitu ya, seperti 1:2, 1:3, pasti kecenderungannya probabilitas lu itu lebih rendah. Karena ya itu hal yang normal. Jadi ketika di tengah-tengah perjalanannya, lu mengalami banyak consecutive loss gitu ya, itu bukan masalah besar. Karena nanti ketika lu profit lu mampu mengcover seluruh kerugian yang pernah terjadi. Dan itu konsep yang harusnya lu udah paham ya. Jadi anggap aja nih, di sini kita menggunakan pattern harami ada di sini. Dan anggap aja gue bakal buka posisi itu menggunakan order limit ya, dimana di level Fibonacci di 50. Dan garis Fibonacci-nya bakal akan selalu ditarik 3 candle setelah harami itu terjadi. Jadi kalau di sini haraminya terjadi di sini, berarti candle 1, candle kedua, dan candle ketiganya di sini. Sehingga garis Fibonacci gue tarik dari sini sampai ke titik terendahnya. Nah, anggap aja gue menggunakan titik entry yang tadi gue bilang di level 50. Dan untuk membuat error rasio jadi 1:3 ya, berarti ini gue bakal take profit di level 200 dan stop loss-nya di 0. Dimana kalau bisa lo masih bingung, kok itu bisa jadi 1:3? Ya berdasarkan garis Fibonacci, ini level 200. Lu kurangin aja sama titik entry-nya di 50. Jadi 200 dikurangi 50, jadi 150. Dan stop loss-nya nih, dari 50 sampai ke 0. 50 dikurangi 0, ya 50. Sehingga untuk stop loss nilainya bakal 50 poin Fibonacci. Dan untuk take profitnya, nilainya bakal 150 poin Fibonacci. Di mana itu sama aja kayak 1:3 ya, 50 ke 150, 1 ke 3. Gue rasa itu nggak perlu gue jelasin secara terlalu eksplisit, karena itu hal yang basic ya. Dan ini anggap aja nih, di sini itu kena stop loss-nya. Dan ya, kayak yang pernah gue tadi bilang ya, Traders Family menggunakan satuan pips. Jadi di sini kita bakal hitung juga pips-nya berapa. Dari 50 ke titik stop loss gue di 0. Itu kurang lebih jaraknya itu 27 ya, di sini 27. Jadi bakal aja gue masukin tulisan di sini buat kita nandain. Minus 27 di sini ya. Oke, jadi ini gue hapus. Kita move ke trade berikutnya. Lalu ke trade berikutnya ada di sini. Anggap aja ini Fibonacci juga ya. Dengan track yang sama, di mana akan ditarik dari 3 level setelah haraminya terjadi. 1, 2, 3. Berarti ada di sini yang kurang lebih. Karena ini lebih tinggi, di sini aja lebih gampang. Ini kan buat konten doang. Dan lagi-lagi ya ini kena stop loss ya. Dimana dia nggak nyampe take profitnya di 200 dan kena stop lossnya di 0. Kita hitung lagi. Berapa pips sih dari 50 ke 0-nya ini? Habis ini 50. Kita tarik ke 0. Ya ini kurang lebih sekitar 26. Jadi di sini gue tulis ya. Minus 26. Gue hapus lagi. Nah, karena menggunakan error rasio yang positif, jadi kerugian yang berturut-turut kayak gini bukan masalah dong.
Karena nanti ketika lu take profit gitu ya, 1/3, itu bisa nge-cover rugi-rugi yang ini. Jadi kita ambil lagi ke samping sini. Nah, anggap aja di sini. Dimana gue juga bakal, ini ada harap, ini kurang pas nih, biar gue pasin dulu, biar kita enak bacanya. Dimana yang terjadinya tuh di sini nih ya, di 2 candle ini, terjadi harami. Dimana gue bakal narik garis Fibonacci-nya 3 candle setelah harami terbentuk. Jadi 1, 2, dan 3. Jadi di sini gue tarik. Anggap aja ini juga sama, gue bakal entry-nya di 50. Anggap aja ini biar gampang aja buat contoh ya. Ini anggap aja agak gue turunin di sini nih, ke sini. Anggap aja ini titik di sini. Dan ini sempat turun dulu nih ke 50. Jadi buat gampang aja nih. Sekali lagi ini cuma buat konten ya. Anggap aja 50 ini udah kejemput dulu ya. Dan di sini pas kita lihat ini kena take profitnya di 200. Sekarang kita ganti dari level 50 ke 200 itu jaraknya berapa pips? Jadi dari 50 gue tarik ke 200, jaraknya kurang lebih ada di 55 poin gitu ya. Jadi sini gue masukin aja. Di mana ya? Di sini deh. Plus 55. Klik OK. Ini gue hapus juga. Sorry. Ini gue hapus. Nah sekarang kita zoom out. Kita lihat tadi. Di mana yang pertama? Ini kita minus 27. Lalu yang berikutnya, kita minus 26. Di mana totalnya berarti kita minus 53 ya. Dan di sini ketika take profit, harusnya kalau dengan risk to reward 1/3 gitu ya. Artinya itu bisa nge-cover hingga 3 loss, dan lu bakal mendapatkan break-even point. Dan di sini, lu sebenarnya cuma ada 2 loss doang. Tapi dengan menggunakan satuan pips, even dengan lu sekali profit gitu, dengan risk to reward rasionya 1/3, itu lu cuman positifnya itu cuman berapa poin doang gitu, cuman 2 poin doang. Ini kasarannya ya bisa bilang dengan risk to reward 1/3, lu cuma bisa nge-cover 2 loss gitu. Sampai sini lu sebenarnya nangkep nggak apa poinnya? Di mana praktek dari risk to reward ratio tadi 1/3 yang gue sebutin kayak di sini ya, ini mungkin terjadi kalau bisa kita nggak menggunakan satuan pips, tapi kita memasukkan unsur yang namanya lot. Jadi anggap aja kayak misalnya ini gue tadi di sini ya, anggap aja ini loss gitu ya. Dan berdasarkan hitungan gue menggunakan risk per trade-nya 1%. Ketika rugi, ya gue minus 1%. Di sini juga sama. Ketika di sini, gue masukin juga dan gue rugi. Di sini gue bakal minus 1% lagi. Jadi totalnya minus 2%. Dan di sini ketika menggunakan risk to reward ratio tadi 1/3 ya, dan gue kena profit, maka gue akan mendapatkan profit 3%. Sehingga 3% profit dikurangin 2%, gue masih untung 1%. Tapi dengan menggunakan satuan pips, ini gue barely tuh benar-benar gak ada keuntungan sama sekali. Ini minus 27, minus 26 itu 53. Profit gue cuma jaraknya 55. Nah, hal ini yang perlu gue tekanin adalah bahwa sebenarnya tuh risk to reward ratio itu nggak semudah itu untuk lo baca ketika menggunakan satuannya pips. Mungkin secara metode tadi, ya emang benar metode lo menggunakan risk to reward ratio-nya 1/3. Tapi dengan perhitungan lot yang unik, yang berbeda di tiap transaksinya. Jadi mungkin di sini emang jarak pipsnya kecil. Tapi mungkin lo menggunakan lotnya itu yang lebih besar. Anggap aja biar gampang ya 1 lot gitu. Terus di sini juga sama, anggap aja menggunakan 1 lot. Tapi di sini ketika pattern-nya lebih kecil lagi gitu, dan berdasarkan perhitungan risk per trade lu menggunakan 1%, mungkin di sini lu cuman opennya ya sekitar 0,5 lot. Di mana ya kalau bisa lu disesuaikan, ya itu mungkin tuh bukan 0,5 lot, tapi maksud gue 5 lot, contoh doang. Jadi mungkin ini kalau bisa nanti dihitung, bisa nggak cover seluruh kerugian. Tapi ketika lu menghilangkan unsur lot dan purely berdasarkan pips, yang tadi risk to reward ratio lu ini udah 1/3, itu mungkin kalau udah di aplikasi Trader Family, perjalanannya agak lebih unik. Karena sekali lagi, dia menggunakan satuannya pips ya. Ya ini mungkin emang konsep yang rumit, tapi coba lu nonton lagi dari awal dan lu pahamin lagi deh. Dan kalau misalnya masih ada yang lu bingungin, coba lu tanya aja di kolom chat ya, di kolom komentar. Nah, jadi kalau bisa lu udah paham gitu ya apa yang gue sampaikan, pada intinya ketika purely lu menggunakan satuan pips doang, itu agak berbeda cara lu melihatnya. Ketika lu udah menyediakan unsur risk per trade-nya gitu, lot size-nya dan sebagainya, ya perhitungannya agak berbeda seperti yang tadi gue sampaikan. Sehingga kalau lu paham, harusnya ketika lu menilai sebuah analis gitu ya, itu nggak berdasarkan kayak profitnya berapa gede gitu. Kayak mungkin kalau ngeliat ada analis yang setiap bulannya bisa profit 1000 pips, 2000 pips, lu bakal tertarik dan ngerasa kayak ini channel yang bagus dan harus buru-buru gue subscribe. Ya nggak secepat itu. Karena even nanti itu tetap bergantung pada penggunaan lot lu. Kalau misalnya tadi untungnya 1000 pips, 2000 pips,
Tapi ketika lu menggunakan lotnya 0,1, ya profit lu segitu-segitu aja. Sedangkan sebaliknya nih, ketika ada channel yang bisa profit kayak bisa dari 200 pips, 600 pips, tapi kalau misalnya menggunakan lotnya lebih besar gitu ya, kayak misalnya 2 lot atau berapa lot gitu ya, pasti profit itu lebih gede. Karena sekali lagi nih, di Traders Family itu hanya menggunakan satuan pips. Jadi lu nggak bisa ngeliat analis. Purely dari dia tuh bisa dapat berapa pips gitu per bulannya ya. Jadi itu dulu nih, poin penting yang perlu lu tahu. Hal berikutnya yang juga perlu kalian lihat adalah namanya konsistensi risk to reward ratio-nya ya. Dimana di sini gue bakal menggunakan contoh dari channel Gold Killer 692. Dimana juga ada satu hal yang baru gue sadarin juga ya. Bahwa tampilan di HP dan di laptop tuh berbeda karena kalau bisa di HP, lu bakal bisa gonta-ganti time frame-nya. Jadi di sini ada 1 bulan, 3 bulan, terus ada setahun, 5 tahun, dan seterusnya gitu. Dimana lu coba aja gonta-ganti terus time frame-nya gitu ya. Jadi 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan seterusnya yang ada. Untuk lu melihat risk to reward ratio-nya. Yang di sininya nih. Karena bagaimanapun juga, risk to reward ratio dari sini, analisnya itu bisa berubah-berubah tergantung time frame-nya. Dan informasi yang pengen lu tahu adalah, apakah analis itu melakukan perubahan metode. Kalau misalnya lu menggunakan kayak data yang tersedia secara menyeluruh gitu ya, mungkin risk to reward ratio-nya kayak di sini gitu ya, kurang lebih anggapnya 1:3. Tapi nanti pas lu ganti time frame ke bisa 3 bulan gitu, dan pas lu lihat average error ratio jadi 1:1, itu menunjukkan bahwa analisa sedang melakukan perubahan metode. Mungkin metode yang sebelumnya 1:3 dirasa kurang efektif, diubah menjadi 1:1, di mana itu jangka kerja selama 3 bulan tadi ya. Dan mungkin kalau bisa lu ganti ke 6 bulan, nanti bisa berubah lagi. Jadi lu harus ngerti dulu nih, apakah analis selama dia berkarir sebagai analisnya tersebut ya, melakukan perubahan dari segi metodenya, atau ya lebih tepatnya di error rasionya ya. Karena ini juga akan sangat berpengaruh. Dan masih juga nih berkaitan sama time frame ya. Dimana dengan cara yang sama, lu gonta-ganti juga time frame ya. Lu pengen ngeliat di bagian sinian. Gimana lu pengen ngelihat apakah ada perubahan dari consecutive loss-nya. Karena yang bisa lu tahu, mungkin kan beberapa analis ketika dia start gitu sebagai analis di Traders Family, ya mungkin dia masih kurang ngerti lah, kayak mungkin metodenya masih amburadul dan sebagainya. Mungkin kayak consecutive loss-nya mungkin tinggi banget ketika lu menggunakan data secara all gitu, atau 5 tahun atau 1 tahun ke belakang gitu. Tapi ya mungkin kalau bisa nanti lu ubah gitu jadi 1 bulan, 3 bulan, dan lu lihat consecutive loss-nya menurun, ya berarti dari sisi analisnya itu terjadi perbaikan gitu secara metode dia. Dan ini juga yang perlu lu cek ya. Jadi tetap lu coba gonta-ganti time frame ya, dan cek di sini bagian consecutive loss dan consecutive profit-nya. Apakah terjadi perubahan atau tidak. Dan cara berikutnya ketika lu mau ngeliat analis ya, data yang pengen lu tahu. Ini salah satu juga alasan kenapa gue pilih channelnya si Gold Killer 692 ya. Dimana lu itu pengen tahu sebenarnya ini analis yang tipikalnya itu menggunakan news trading atau tidak. Caranya bagaimana? Ketika lu ngebuka histori sinyalnya. Cara paling gampang ya lu tinggal lihat aja kira-kira CPI itu bisa terjadi tanggal berapa. Dimana dia kan CPI itu selalu muncul datanya di hari Jumat tiap awal bulan ya. Yang which is kalau di bulan Maret ini terjadi di tanggal 7. Kita tinggal cari aja nih transaksi yang created at-nya tanggal 7 Maret. Kita scroll di sini, ini 5, 6, dan 7 Maret. Kalau bisa dilihat sini, tanggal 7 Maret dia buka posisi 18.13. Lalu di atas dia buka posisi lagi 7 Maret di jam 21:06. Ya kemungkinan ini adalah jam-jam yang terjadi ketika news CPI ini sedang berlangsung ya. Ya baik agaknya sebelum ataupun sesudahnya ya. Tergantung. Jadi dengan data tersebut, lu kira-kira bisa mengindikasikan apakah analis tersebut tergolong analis yang menggunakan yang sebagai news trader atau ya trader pada umumnya aja. Kalau bisa lu nanya, apa sih pentingnya ketika lu tahu analis itu news trader apa enggak? Ya tergantung dari pengelolaan resiko lu. Jadi beberapa video kan gue pernah bilang juga tuh, ada namanya metode pengelolaan resiko yang risk regressive ya. Dan risk regressive ini biasanya cocok lu gunakan ketika menggunakan analis yang tipikalnya news trader. Tapi sekali lagi, menggunakan data ini aja tuh agak sebenarnya masih bisa dibilang ada beberapa part yang asumsi ya. Jadi ya lu harus nge-follow channel ini selama beberapa bulan atau time frame-nya lu panjangin buat benar-benar tahu apakah dia news trader apa bukan. Poin penting lainnya yang lu perlu tahu adalah dari jam ketika dia membuka sinyalnya gitu ya. Dimana kalau bisa ini gue contoh juga kita lihat nih. Dimana dia meng-create sinyal jam 20:56, 22:53, 22:06, jam 1, ini jam 1:29 pagi. Dimana ini merupakan jam-jam yang gua rasa ini sebagai investor kita agak kesulitan untuk mengcopy secara utuh sinyal dari channel tersebut ya.
Gimana kan agak susah juga ketika lu harus bangun jam 11 malam, jam setengah 2, ya kalau emang dapat shift malam ya mungkin bisa lah. Cuman kadang-kadang juga bisa buka jam 1 siang. Gimana nih yang pengen gue tekanin ya, ketika lu memilih sebagai investor, yang lu cari sebenarnya adalah kebebasan waktu. Ketika lu dituntut harus ngikutin channel ini kayak jam 1 pagi bangun, jam 11 malam bangun, kan ya kebebasan waktunya di mana gitu. Ini sekali lagi gue bukannya mau menjelekan channel ini ya, tetap aja mungkin ada beberapa yang nyaman menggunakan channel ini ya silakan. Cuman ketika lu mencari investor, itu juga merupakan hal krusial yang perlu lu pertimbangkan gitu, dari kesanggupan aktivitas lu seharian dengan jam dia ketika ngeposting sinyalnya. Hal berikutnya adalah ketika lu melihat berapa sih frekuensi yang dia sampaikan, sinyal yang dia bentuk selama 1 bulan. Gimana kalau bisa lu melihat di sini average sinyal positif per month-nya ada 41. Dan lagi-lagi ini juga perlu disesuaikan dengan kesibukan lu selama sehari-hari. Ya kalau misalnya ketika sekali lagi gue tekanin ya, ketika lu memilih pet sebagai investor, lu pengen kebebasan waktu. Ketika bisa ada channel-channel yang bisa gue lihat kayak average post sinyal per month-nya bisa sampai 100, sampai lebih dari 100 aja gue. Itu berarti gue perlu ngikutin channelnya berapa banyak gitu. Gue perlu kopi sinyal lagi, kopi sinyal lagi, kopi sinyal lagi. Yang itu udah nggak ada kebebasan waktu. Jadi kalau secara gue pribadi, justru gue lebih suka yang average sinyal post per month-nya itu lebih sedikit. Jadi tetap aja, lu sesuaikan lagi. Kalau mungkin lu emang tipe yang mau trading for living dan lu nggak ada kerjaan gitu, lu gabut, ya lu nyari-nyari yang mungkin average sinyal post per month sampai 100-an ya bukan masalah penting. Dan tetap aja ini hal yang perlu lu ketahui dulu nih ketika lu mau memilih analis yang pengen lu copy sinyalnya. Nah, terkait hal yang tadi nih, ketika lu ngeliat average sinyal positif per month nih, jangan pernah lu ngebanding itu pakai harga per sinyalnya. Karena ini merupakan salah satu kesalahan yang dialami sama tim gue lah. Dimana dia ya emang pendekatannya pengen berdasarkan cost lah, biaya gitu. Jadi dia ngebagi dari harga per bulannya 350.000, misalnya contohnya ya. Dibagi sama average sinyal per month itu 41. Jadi bakal dapet tuh sebenarnya harga per sinyalnya itu berapa sih. Nah, lu jangan menggunakan pendekatan seperti itu ya. Karena ketika lu menggunakan pendekatan seperti itu, pasti kelihatannya kayak seolah-olah channel yang memposting sinyal paling banyak, itu yang paling menguntungkan. Bahkan kayak yang tadi gue bilang, ketika dia posting sinyalnya terlalu banyak, ya lu berarti kerjanya juga bakal banyak. Jadi jangan pernah menggunakan pendekatan seperti tadi ya. Hal lainnya yang juga sangat penting banget adalah ketika analis itu melakukan perubahan stop loss atau take profit. Dan lagi-lagi, ini hanya bisa lu analisa ketika lu sudah mensubscribe channel tersebut ya. Karena kan kalau bisa kita pendekatan yang menggunakan sinyal analis Traders Family ini untuk menggunakan Profirm, kan sebenarnya kita nggak bisa copy otomatis ya, karena broker di Profirm itu nggak ada yang pakai MRG. Jadi kita tetap harus input secara manual. Nah, jadi masalah, kadang kalau bisa kita input manual, kadang-kadang sebelum ordernya itu kayak kena gitu, berjalan gitu, transaksinya terbuka, itu stop loss sama take profitnya masih bisa diubah oleh si analis tersebut. Nah, mungkin kita nih, kalau bisa kita ngeliat analis yang terlalu sering merubah stop loss dan take profitnya, lagi-lagi nih, itu kayak itu bakal jadi double job buat kita gitu. Jadi ketika pertama kali notifikasinya masuk gitu ya, analis ini sudah memposting sinyal baru, kita buka, kita posting sinyalnya, gak lama kemudian dapat notifikasi lagi, analis mengupdate sinyalnya, kita buka lagi, kita update lagi, kan itu masih kayak, ya kita jadi perlu banyak banget kerja. Jadi itu hal yang perlu gue pertimbangkan juga kalau bisa gue mencari analis yang pengen gue subscribe. Dan ya mungkin data lain gitu, sebenarnya ini nggak terlalu krusial, tapi ya boleh lah kalau bisa lu pengen tahu. Kalau bisa lu pengen ngeliat kira-kira analis itu sebenarnya dia tuh menggunakan limit order, apa stop order. Ya caranya tinggal lu lihat aja, dia kreatifnya tanggal berapa, open posisinya di mana, dan kalau bisa stop loss di mana, take profit di mana. Misalnya dari tanggal segitu, jam segitu ya, harga saat itu market ada di mana. Ya nanti lo tinggal lihat aja, apakah itu limit order, apa stop order. Karena investor juga kan memiliki kategori kenyamanannya masing-masing ya. Mungkin ada yang lebih nyaman menggunakan stop order, ada yang lebih nyaman menggunakan limit order. Ya terserah, itu informasi yang mungkin bisa lo tambahin juga ke pertimbangan lo. Dan ya mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan pada video kali ini ya. Intinya gue cuma ngajarin bagaimana sih cara basic buat lo ngebaca data analis di Traders Family ya. Karena ketika lu pengen baca data analis di Traders Family, pengen lu analisa juga nih analisnya, lu nggak bisa menempatkan diri lu sebagai seorang trader lagi. Lu sudah merubah kacamata lu sebagai kacamata investor. Dan baru lu bisa ngeliat sejernih mungkin gitu analis itu bekerjanya bagaimana. Dan mungkin buat lu yang masih punya pertanyaan gitu ya, lu bisa join komunitas WhatsApp yang udah gue bentuk ya, ada di deskripsi.
Di mana situ udah banyak banget diskusi nih terkait dengan sebagai analis Traders Family, sebagai investor, pencarian pro firm, dan lain-lainnya. Jadi jangan lupa ya, lu klik-klik yang di deskripsi dan join grup WhatsApp yang udah gue buat. Dan ya sekali lagi mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Thank you and see you on the next video. Bye-bye.